cahaya di balik gelombang. Laras, 23 tahun, seorang gadis nelayan yang cerdas dan berani, memiliki impian menjadi seorang desainer batik. Bimo, 25 tahun, seorang pemuda desa yang mencintai Laras, namun terikat dengan tradisi keluarga untuk menjadi nelayan. Ibu Sumi, 50 tahun, ibu Laras, seorang wanita yang kuat dan pekerja keras, namun sangat menjunjung tinggi tradisi. Bapak Hasan, 55 tahun, ayah Laras, seorang nelayan yang bijaksana dan penyayang, namun sakit-sakitan. Ratih, 27 tahun, seorang desainer batik, sukses dari kota yang datang ke desa untuk mencari inspirasi. Laras adalah seorang gadis nelayan yang tinggal di sebuah desa kecil di Lampung. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan laut. Namun, di balik kehidupannya yang sederhana, Laras memiliki impian besar, menjadi seorang desainer batik. Ia sangat tertarik dengan motif-motif batik tradisional Lampung dan ingin mengembangkannya menjadi sesuatu yang modern dan inovatif. Namun, impian Laras tidak mudah untuk diraih. Ibunya, Ibu Sumi, sangat menjunjung tinggi tradisi dan ingin Laras mengikuti jejaknya sebagai seorang istri nelayan. Menurut Ibu Sumi, seorang wanita seharusnya mengurus rumah tangga dan tidak perlu bermimpi terlalu tinggi. Selain itu, Laras juga harus membantu keluarganya mencari nafkah karena Bapak Hasan, ayahnya, sakit-sakitan dan tidak bisa lagi melaut. Di tengah kesulitan tersebut, Laras bertemu dengan Bimo, seorang pemuda desa yang mencintainya. Bimo adalah seorang nelayan yang baik hati dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha untuk mendukung Laras, namun ia juga terikat dengan tradisi keluarga untuk menjadi seorang nelayan. Bimo merasa dilema antara cintanya pada Laras dan tanggung jawabnya pada keluarga. Suatu hari, Ratih, seorang desainer batik sukses dari kota, datang ke desa Laras untuk mencari inspirasi. Ratih melihat bakat Laras dan menawarkan untuk membantunya mengembangkan kemampuannya. Laras sangat senang dan bersemangat. Ia mulai belajar desain batik dari Ratih dan menciptakan karya-karya yang indah. Namun, kedatangan Ratih menimbulkan konflik baru. Ibu Sumi tidak setuju dengan hubungan Laras dan Ratih. Ia khawatir Laras akan meninggalkan desa dan melupakan tradisi. Bimo juga merasa cemburu dengan kedekatan Laras dan Ratih. Ia takut kehilangan Laras. Laras harus menghadapi berbagai rintangan dan tekanan untuk meraih impiannya. Ia harus membuktikan pada ibunya bahwa ia bisa sukses tanpa meninggalkan tradisi. Ia juga harus meyakinkan Bimo bahwa cintanya padanya tidak akan pernah berubah. Di sebuah desa nelayan yang tenang di Lampung, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Ia tumbuh besar di tengah deburan ombak dan terik matahari. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kehidupan laut yang keras. Namun, di balik kulitnya yang legam dan tangannya yang kasar, tersembunyi sebuah jiwa seni yang bergelora. Laras bermimpi menjadi seorang desainer batik. Setiap hari, setelah membantu ibunya menjemur ikan dan memperbaiki jaring, Laras menyempatkan diri untuk menggambar motif-motif batik di atas kertas. Ia terinspirasi oleh keindahan alam Lampung, seperti motif siger, melinting, dan pucuk rebung. Laras ingin menciptakan batik yang modern dan inovatif, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Namun, impian Laras tidak mendapat dukungan dari ibunya. Ibu Sumi adalah seorang wanita yang kuat dan pekerja keras. Ia sangat menjunjung tinggi tradisi dan ingin Laras mengikuti jejaknya sebagai seorang istri nelayan. Menurut Ibu Sumi, seorang wanita seharusnya mengurus rumah tangga dan tidak perlu bermimpi terlalu tinggi. Laras, kamu itu perempuan, tidak pantas bermimpi setinggi langit. Lebih baik kamu belajar memasak dan menjahit, biar cepat dapat suami, kata Ibu Sumi suatu hari. Laras hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin menyakiti hati ibunya. Namun, ia juga tidak bisa mengubur impiannya. Di tengah kegalauannya, Laras bertemu dengan Bimo. Bimo adalah seorang pemuda desa yang mencintai Laras sejak lama. Ia adalah seorang nelayan yang baik hati dan bertanggung jawab. Bimo selalu berusaha untuk mendukung Laras, meskipun ia sendiri terikat dengan tradisi keluarga untuk menjadi seorang nelayan. Laras, aku tahu kamu punya impian besar. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi, kata Bimo suatu malam di tepi pantai. Laras merasa terharu dengan dukungan Bimo.
Ia tahu bahwa Bimo adalah satu-satunya orang yang mengerti dirinya. Suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Ratih, seorang desainer batik sukses dari kota, datang ke desa Laras untuk mencari inspirasi. Ratih melihat bakat Laras dan menawarkan untuk membantunya mengembangkan kemampuannya. Kamu punya bakat yang luar biasa, Laras. Jangan sia-siakan itu. Aku akan membantumu untuk menjadi seorang desainer batik yang sukses, kata Ratih. Laras sangat senang dan bersemangat. Ia mulai belajar desain batik dari Ratih dan menciptakan karya-karya yang indah. Namun, kedatangan Ratih menimbulkan konflik baru. Ibu Sumi tidak setuju dengan hubungan Laras dan Ratih. Ia khawatir Laras akan meninggalkan desa dan melupakan tradisi. Ratih itu orang kota, dia tidak mengerti kehidupan kita. Jangan sampai kamu terpengaruh olehnya, kata Ibu Sumi dengan nada khawatir. Bimo juga merasa cemburu dengan kedekatan Laras dan Ratih. Ia takut kehilangan Laras. Laras, apa kamu masih mencintaiku? Apa kamu tidak akan meninggalkanku? Tanya Bimo dengan nada sedih. Laras merasa bingung dan tertekan. Ia harus memilih antara impiannya, keluarganya, dan cintanya. Suatu malam, Laras bermimpi tentang ayahnya. Dalam mimpinya, Bapak Hasan berkata, Laras, ikuti kata hatimu. Jangan biarkan siapapun menghalangi impianmu. Tapi ingat, jangan pernah lupakan keluargamu dan tradisimu. Laras terbangun dengan air mata. Laras terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Mimpi itu memberinya kekuatan dan keyakinan. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya, Laras menemui ibunya. Dengan berani, ia mengungkapkan isi hatinya. Ibu, Laras tahu ibu ingin yang terbaik untuk Laras. Tapi, Laras juga punya impian. Laras ingin menjadi desainer batik dan mengharumkan nama desa kita. Laras janji, Laras tidak akan pernah melupakan keluarga dan tradisi kita. Ibu Sumi terdiam mendengar penjelasan Laras. Ia melihat keteguhan dan semangat di mata putrinya. Akhirnya, hati Ibu Sumi luluh. Baiklah, Laras. Ibu merestui impianmu. Tapi, ingat janjimu. Jangan pernah lupakan keluarga dan tradisi kita, kata Ibu Sumi sambil memeluk Laras. Laras merasa lega dan bahagia. Ia kemudian menemui Bimo. Bimo, aku tahu kamu cemburu dengan Ratih. Tapi, percayalah, aku hanya mencintaimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Laras sambil menggenggam tangan Bimo. Bimo tersenyum lega. Ia percaya pada cinta Laras. Aku juga mencintaimu, Laras. Aku akan selalu mendukungmu, kata Bimo. Dengan restu dari ibunya dan dukungan dari Bimo, Laras semakin bersemangat untuk mengembangkan bakatnya. Ia terus belajar dari Ratih dan menciptakan karya-karya batik yang semakin indah dan inovatif. Suatu hari, Ratih mengajak Laras untuk mengikuti sebuah pameran batik di kota. Laras sangat senang dan gugup. Ia mempersiapkan karya-karyanya dengan sebaik mungkin. Di hari pameran, karya-karya Laras mendapat sambutan yang luar biasa. Banyak orang yang tertarik dengan motif-motif batik yang unik dan indah. Laras mendapat banyak pujian dan tawaran kerjasama. Salah seorang pengusaha batik terkenal tertarik dengan karya Laras dan menawarkan untuk menjalin kerjasama. Laras sangat senang dan terharu. Ia tidak menyangka impiannya akan menjadi kenyataan. Laras kembali ke desa dengan membawa kabar gembira. Ia menceritakan semua yang dialaminya kepada ibunya dan Bimo. Ibu Sumi dan Bimo sangat bangga dengan Laras. Laras kemudian mendirikan sebuah sanggar batik di desanya. Ia mengajak ibu-ibu dan gadis-gadis desa untuk belajar membatik. Laras ingin memajukan desanya melalui seni batik. Desa Laras menjadi terkenal karena batiknya. Banyak wisatawan yang datang untuk membeli batik dan belajar membatik. Desa Laras menjadi lebih makmur dan sejahtera. Laras berhasil meraih impiannya tanpa melupakan keluarga dan tradisinya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa sukses tanpa harus meninggalkan akarnya. Laras menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desanya. Di suatu senja yang indah di tepi pantai, Laras dan Bimo duduk berdua sambil menikmati deburan ombak. Terima kasih, Bimo. Kamu selalu ada untukku, kata Laras sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bimo. Aku akan selalu mencintaimu, Laras.
kata Bimo sambil memeluk Laras dengan erat. Cahaya matahari senja memancarkan kehangatan dan kebahagiaan. Laras dan Bimo menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa bersama mereka bisa menghadapi segala rintangan dan meraih kebahagiaan sejati.